Dewa terlihat menarik napas dalam. Kemudian ia hempaskan dengan berat, seperti ada beban yang ingin ia lepaskan. Aku masih menatapnya dengan rasa tak percaya. Aku tahu ini berat bagi kamu, Roy. Tapi aku memang harus pergi. Dan asal kamu tahu, ini juga tidak mudah bagiku. Suara Dewa terdengar serak. Tapi apa tidak ada cara lain, Wah? Apa hanya itu satu-satunya cara? Tanyaku bergetar. Permintaan orang tuaku sudah bulat, Roy. Dan jika aku tidak memenuhinya, mereka pasti akan sangat kecewa. Jelas Dewa kemudian. Bukan itu maksudku, Dewa. Aku tidak masalah jika kamu memang harus kuliah ke Jerman atau kemanapun. Tapi kenapa kamu harus mengakhiri hubungan kita hanya karena kita akan terpisah oleh jarak dan waktu? Padahal semua itu tidak akan mengubah perasaanku padamu. Kali ini aku berucap sambil sedikit tertunduk. Hatiku mulai meragu. Aku dan Dewa memang sudah menjalin hubungan asmara lebih dari 2 tahun. Sejak kami duduk di kelas 2 SMA. Berawal dari sebuah hubungan persahabatan. Aku dan Dewa kenal karena kebetulan kami masuk di SMA yang sama. Kami satu kelas dan duduk bersebelahan. Semakin hari, kami semakin dekat dan akrab. Kedekatan kami ternyata mampu menumbuhkan sebuah rasa di antara kami. Sebuah rasa yang tidak bisa kami cegah. Kami saling tertarik dan akhirnya saling jatuh cinta. Karena itu, ketika kami naik ke kelas 2, kami pun akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan cinta. Meski di mata orang-orang, kami hanyalah 2 orang sahabat. Tapi kami selalu punya kesempatan untuk bisa menghabiskan waktu berdua. Kadang-kadang, Dewa sengaja menginap di rumahku, dan begitu juga sebaliknya. Kedua belah pihak keluarga kami juga sangat mendukung persahabatan kami. Dewa sudah sangat dekat dengan keluargaku, terutama dengan ibuku. Aku juga sudah dekat dengan keluarga Dewa. Dewa adalah anak tunggal dari seorang pengusaha kaya. Mamanya juga seorang wanita karir yang cukup sukses. Kehidupan Dewa memang terbilang cukup mewah. Namun, Dewa bukanlah anak manja. Dia juga tidak suka memamerkan harta orang tuanya. Selain itu, Dewa juga seorang anak yang penurut. Dia juga sangat pintar di sekolah. Karena itulah, orang tuanya sangat ingin Dewa kuliah ke luar negeri, tepatnya ke negara Jerman. Sebenarnya, aku juga sangat mendukung hal tersebut. Aku juga ingin Dewa bisa menggapai cita-citanya dan impiannya selama ini. Hanya saja, aku tidak ingin Dewa mengakhiri hubungan kami hanya karena itu, hanya karena jarak yang akan memisahkan kami. Tapi hubungan yang terpisah oleh jarak dan waktu tidak akan bertahan lama, Roy. Aku tidak ingin kita merasa tersiksa akan hal itu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk hubungan kita. Ucap Dewa tiba-tiba sedikit mengagetkanku. Yang terbaik? Tanyaku heran. Yang terbaik untuk kita saat ini adalah kita tetap berhubungan meski jarak dan waktu akan memisahkan kita, Wah. Balasku pelan. Tapi Roy, sela Dewa terputus. Atau jangan-jangan kamu ingin mengakhiri hubungan kita bukan karena itu? Potongku tiba-tiba. Kamu ngomong apa sih, Roy? Kamu jangan memperburuk keadaan deh. Balas Dewa sedikit meninggi. Tapi alasan kamu gak masuk akal, Dewa. Ucapku membalas. Gak masuk akal apanya? Bukankah semua itu demi kebaikan kita juga? Balas Dewa lagi. Demi kebaikan kita, bukannya demi kebaikan kamu, agar kamu bisa lebih leluasa di sana. Ucapku sedikit ketus. Tuh kan, kamu selalu aja curiga sama aku. Balas Dewa. Gimana aku gak curiga?
Kamu ingin kita putus di saat kamu akan kuliah ke Jerman. Itu bukan alasan yang masuk akal, Dewa. Apa salahnya sih kita menjalin hubungan jarak jauh? Timpalku kemudian. Nggak ada yang salah, Roy. Nggak ada yang salah dengan hubungan jarak jauh. Tapi sejujurnya, aku nggak sanggup. Jika kita tetap berhubungan, itu akan membuat aku merasa tersiksa dengan semua rinduku padamu. Dan aku pasti nggak bakal kuat. Ucap Dewa terdengar lirih. Kita kan masih bisa telepon-teleponan, Dewa, video call, atau apalah. Yang penting kita masih bisa tetap berhubungan. Balasku pelan. Itu yang aku nggak bisa, Roy. Aku nggak bisa jauh-jauh dari kamu, ucap Dewa. Kalau begitu, kamu batalkan saja kuliahmu ke Jerman itu, timpalku lagi. Ya, nggak bisa gitu juga dong, Roy. Orang tuaku pasti akan sangat marah padaku. Kamu harusnya ngerti posisiku saat ini. Ini bukan hal yang mudah bagiku, ucap Dewa lagi. Lalu apa salahnya jika kita tetap berhubungan? Tanyaku pilu. Aku benar-benar tidak mengerti dengan apa yang ada dalam pikiran Dewa saat ini. Jika ia benar-benar mencintaiku, mengapa ia ingin kami putus? Mengapa ia tak ingin menjalin hubungan jarak jauh denganku? Terserah kamu, Roy. Tapi saat aku sudah berada di Jerman nanti, aku menganggap kalau hubungan kita sudah berakhir, ucap Dewa akhirnya. Setelah berucap demikian, Dewa pun segera berdiri dan berlalu pergi dari hadapanku. Aku masih terpaku dengan perasaan yang masih tidak mengerti dengan keputusan Dewa tersebut. Dewa akhirnya benar-benar pergi. Ia tak pernah lagi menghubungiku. Ia juga tidak pamit padaku. Ia pergi begitu saja, meninggalkanku dengan sejuta kecewa. 2 tahun kami berpacaran. 2 tahun yang sangat indah bagiku. Tapi semua itu harus berakhir begitu saja. Aku masih tak percaya kalau Dewa telah pergi meninggalkanku. Aku sudah coba menghubungi Dewa, tapi ia tak mengangkatnya. Pesanku pun tidak ia balas, dan aku semakin merasa kecewa. Hatiku sakit. Begitu mudah Dewa meninggalkanku, tanpa memberikan aku sedikit pun kesempatan. Kini hari-hariku jadi terasa hampa. Aku jadi tidak punya semangat. Kamu sudah memasukkan lamaran kerja ke minimarket tersebut? Tanya ibuku sedikit mengagetkanku. Sudah, Bu, balasku pelan. Kamu yakin mau kerja di sana? Tanya ibuku lagi. Emangnya aku punya pilihan lain, Bu? Balasku semakin pelan. Ibu menarik napas berat, kemudian menghempaskannya perlahan. Maafkan ibu ya, Roy. Seharusnya kamu bisa kuliah. Tapi kamu sendiri kan tahu bagaimana keadaan keluarga kita. Bapakmu sudah sering sakit-sakitan. Beliau sudah tidak bisa bekerja keras lagi. Ibu juga sudah jarang dapat orderan nyuci. Sementara kedua adik-adikmu masih butuh biaya banyak untuk sekolah mereka. Ucap ibu terdengar lirih yang membuatku jadi semakin merasa perih. Keluarga kami memang hanya keluarga yang sederhana. Kalau tak mau dibilang miskin sih. Bapakku hanya seorang buruh bangunan, dan sekarang beliau sudah sering sakit-sakitan. Sementara ibu hanya seorang buruh cuci keliling yang tidak setiap hari dapat orderan. Kedua adikku juga masih butuh biaya banyak untuk sekolah. Karena itu, aku harus segera mencari pekerjaan. Setelah aku baru saja lulus SMA. Aku memang sudah memasukkan lamaran ke sebuah minimarket yang berada tak jauh dari perumahan tempat kami tinggal. Atas saran bapakku. Kebetulan bapak punya kenalan di sana, jadi kemungkinan besar aku bisa diterima. Terlepas dari semua beban hidup yang harus aku jalani ke depannya, aku juga harus kehilangan orang yang sangat aku cintai, Dewa.
Saat-saat seperti ini, aku sangat membutuhkannya. Biasanya, dewa selalu ada untuk menghiburku. Dia selalu bisa membuat aku merasa tenang dan selalu tersenyum. Ah, tiba-tiba aku merasa sangat merindukan dewa. Entah di mana ia sekarang, entah apa kabarnya sekarang. Aku pun akhirnya mulai bekerja di minimarket. Aku mulai menyibukkan diriku dengan pekerjaanku. Aku mulai belajar untuk melupakan dewa, melupakan segala kenangan yang pernah terjadi di antara kami. Meski hal itu tidaklah mudah bagiku. Biar bagaimanapun, dewa adalah cinta sekaligus pacar pertamaku. Kamu Roy kan? Anak baru itu? Tanya seorang laki-laki paruh baya yang aku ketahui beliau adalah manajer di minimarket tersebut. Beliau bernama Arifin. Iya pak, jawabku sopan. Kamu sudah tahu tugas-tugas kamu kan? Tanya Pak Arifin lagi. Sudah pak, balasku lagi. Oke, kalau begitu selamat bekerja dan bekerjalah dengan baik. Ucap Pak Arifin kemudian. Baik pak, terima kasih. Balasku pelan. Pak Arifin segera berlalu dari hadapanku. Lelaki yang aku perkirakan sudah berusia 40 tahun itu melangkah dengan pelan. Tubuhnya cukup jangkung, mungkin sekitar 180 cm. Badannya gempal, padat dan berisi. Kulitnya putih dengan bentuk wajah yang lumayan tampan. Lebih mirip orang barat. Mungkin ia bule, pikirku. Aku pun kembali sibuk dengan pekerjaanku, merapikan beberapa barang dan mulai melayani beberapa orang pengunjung. Selain aku, ada beberapa orang pramuniaga lain yang bekerja di minimarket tersebut dan juga 2 orang kasir. Aku pun sudah berkenalan dengan rekan-rekan kerjaku tersebut. Pak Arifin tadi bilang apa? Tanya Denny, salah satu teman kerjaku, saat Pak Arifin telah berlalu. Nggak ada, cuma mengucapkan selamat bekerja aja. Balasku apa adanya. Tumben, ucap Denny pelan. Biasanya setiap kali ia kesini, ia selalu marah-marah nggak jelas. Lanjutnya, aku berusaha untuk tidak menanggapi ucapan Denny barusan. Kabarnya sih, meskipun sudah berusia lebih dari 40 tahun, Pak Arifin itu belum menikah loh. Denny berucap lagi. Masa iya? Tanyaku tak percaya. Iya, semua orang di minimarket ini juga tahu kalau Pak Arifin itu belum menikah. Padahal kehidupannya sudah sangat mapan dan ia juga tidak jelek-jelek amat. Tapi entah mengapa ia belum juga menikah. Jelas Denny kemudian. Emang Pak Arifin itu bule ya? Tanyaku mulai merasa tertarik. Iya, dia itu keturunan Indo-Jerman, makanya jangkung gitu. Jelas Denny. Kamu kok bisa tahu banyak tentang Pak Arifin? Tanyaku sedikit menyelidiki. Iya, kebetulan kami tinggal di kompleks yang sama, balas Denny. Oh, aku hanya memulatkan bibir, tak berniat untuk bertanya lebih lanjut. Hari-hari selanjutnya, Pak Arifin semakin sering menyapaku. Ia jadi sering mengajak aku mengobrol, terutama saat jam istirahatku. Aku yang awalnya merasa sedikit sungkan, tiba-tiba jadi merasa terbiasa dengan kehadiran Pak Arifin. Aku juga cukup terbuka padanya, terutama tentang kehidupan keluargaku. Jadi bapakmu sudah nggak bisa kerja lagi? Tanya Pak Arifin suatu siang. Iya, begitulah Pak, balasku sendu. Jadi sekarang kamu yang menjadi tulang punggung keluargamu? Tanya Pak Arifin lagi. Iya Pak,
Ibu juga nggak bisa kerja lagi karena harus mengurus bapak yang sakit. Jelasku pelan. Kenapa bapak kamu nggak dibawa ke rumah sakit aja? Tanya Pak Arifin kemudian. Kami nggak punya biayanya, Pak. Jadi bapak berobat di rumah aja. Balasku apa adanya. Untuk sesaat, Pak Arifin terdiam. Ia terlihat sedang berpikir. Bagaimana kalau kamu bawa aja bapak kamu ke rumah sakit? Nanti segala biayanya saya yang tanggung. Ucap Pak Arifin tiba-tiba. Nggak usah Pak, saya jadi nggak enak, balasku. Kamu nggak harus merasa nggak enak. Yang penting itu kesehatan bapakmu. Kalau beliau tidak segera dibawa ke rumah sakit, justru sakitnya akan semakin parah. Ucap Pak Arifin lagi. Tapi Pak, ucapku tertahan. Udah, kamu tenang aja. Saya tulus kok buat bantu kamu. Hitung-hitung sebagai bentuk perhatian dari seorang atasan kepada bawahannya. Potong Pak Arifin cepat. Kali ini aku yang terdiam, berpikir. Kenapa Pak Arifin tiba-tiba begitu baik padaku? Kenapa ia jadi begitu peduli dengan keluargaku? Padahal kami baru saja saling kenal. Lalu benarkah Pak Arifin tulus ingin membantuku? Ataukah ada maksud lain dari semua itu? Lalu bagaimana pula hubunganku dengan dewa selanjutnya? Mungkinkah kami akan bertemu kembali? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua.